Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Al-Mukarram Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia dapat berkenan untuk diterima audiensi oleh Bapak Wakil Presiden. Sebuah kehormatan bagi kami keluarga besar Forum Komunikasi Dai Muda Indonesia atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak untuk kemudian kita bisa beraudiensi melalui virtual pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya banggakan Saudara Muhammad Nur Huda PD selaku Ketua Umum FKDMI dan seluruh jajaran pengurus FKDMI, saya menyampaikan selamat atas terselenggaranya Lokakarya yang mudah-mudahan hasil Lokakarya itu bisa dilaksanakan, diimplementasikan di dalam rangka meningkatkan dai dari FKDMI ini, itu sebagai lembaga dakwah dari kalangan pemuda milenial. Harapan saya pertama, saya berharap FKDMI ini bisa mencetak dai-dai yang memiliki kompetensi yang cukup. Sebab banyak sekali dai-dai yang sebenarnya kurang memiliki kompetensi. Tetapi karena semangatnya yang tinggi, nah kemudian dia menyampaikan dakwahnya sehingga dia seringkali dakwahnya itu tidak mencerminkan pemahaman yang utuh terhadap masalah keagamaan. Ini penting ya, dai itu harus dilengkapi. Sebab dai ini kayak orang perang gitu, ya terjun di dalam masyarakat, dan dai itu kan sebenarnya harus profesional, ya. Walaupun ada sebut balighu anni walau ayat, sampaikan dari walaupun satu ayat, itu tidak berarti bahwa cukup sedikit, tetapi harus menggambarkan bahwa pentingnya dakwah, sehingga walaupun hanya punya satu ayat itu harus dilakukan dakwah. Tapi dalam menghadapi masyarakat yang kompleks, yang majemuk, maka penuh tantangan, itu diperlukan dai-dai yang memiliki kompetensi yang cukup, yang profesional. Nah ini kita harus benar-benar mencetak dai-dai yang benar-benar profesional. Oleh karena itu pelatihan itu, saya bilang dulu pernah saya dengar ada anak muda berkhutbah di masjid, ketika baca ayat tidak betul. Bacanya al-yauma akmaltu lakum dainakum. Nah, mestinya dinakum, dainakum. Jadi kan yang disempurnakan dinakum itu mestinya agama, ini utang. Dainakum itu utang. Nah ini hal-hal seperti itu jangan sampai terjadi di dalam dai-dai daripada FKDMI ini. Jadi ini terus kita pentingkan itu. Nah yang kedua yang saya harapkan, menyiapkan metode dakwah yang sesuai di dalam situasi kemasyarakatan kita, yang kita sebut sebagai harus menggunakan yang manhajul wasati, ya, metode yang moderat. Nah yang moderat, Islam yang moderat, metode yang moderat ini yang bisa menjaga atau saya sebutnya kunci
toleransi dan kerukunan. Nah, kalau dakwahnya itu tidak dikemas sedemikian rupa, apalagi dengan menggunakan narasi-narasi yang menimbulkan konflik, ya, yang merusak tatanan kerukunan, ini bisa menimbulkan dampak bukan positif tapi negatif. Nah, oleh karena itu narasi-narasi dakwah kita itu harus, bukan kita berarti takut, tetapi kita akan dalam rangka menjaga, menghormati. Dan itu barangkali yang rahmatan lil alamin itu. Dakwanya pun harus rahmatan lil alamin. Manhajnya itu manhajul wasati. Ya, wasati, tengah, tidak ifrati. Ifrati itu terlalu, ya, terlalu bersemangat sehingga melewati batas, atau tafriti, mungkin sangat terlalu kurang, ya. La ifratiyan wala tafritiyan walakin wasatiyan. Nah ini, karena itu bagaimana narasi-narasi itu dibangun, bukan kita tidak mau menggebu-gebu, tetapi kita menjaga harmoni yang memang menjadi satu kesepakatan. Nah, yang ketiga, kita harus membangun umat ini supaya umat itu menjadi musliman Indonesian. Muslim ini ya Indonesia. Nah, muslim Indonesia itu seperti apa? Saya nyebutnya muslim kafah ma'al mitsaq. Muslim kafah itu artinya Islam itu utuh. Apa utuh itu? Aqidatan, akidahnya. Wasulukiyatan, suluknya. Suluk itu terdiri dari ibadahnya, terdiri dari muamalahnya, terdiri dari akhlaknya. Jadi ibadatan muamalatan was akhlaqiyatan. Ini kafah. Tetapi ma'al mitsaq, kita karena ada kesepakatan. Karena apa? Karena kita di Indonesia ini terikat oleh kesepakatan di dalam membangun kenegaraan ini. Kesepakatan kita itu, mitsaq kita itu, yaitu Pancasila, Undang Dasar 45, NKRI, itu kesepakatan nasional, al-mitsaqul watani. Kenapa? Karena banyak juga orang yang tidak kafah, Islamnya belum kafah. Tapi ada juga kafah, tapi mitsaqnya tidak menghormati, dia melanggar. Ya, bahkan ada yang bukan saja melanggar, tapi menyalahi, mukhalafatul mitsaq, mengajak dakwah untuk dakwahnya itu untuk menabrak kesepakatan, mukhalafatul mitsaq. Nah ini yang justru kita dalam koridor itu, muslim kafah ma'al mitsaq. Inilah orang Indonesia itu harus, itu namanya muslimun Indonesiun. Ya, kalau muslimun Saudiyun lain, ya, maka dia tidak punya kesepakatan. Mungkin kesepakatannya kerajaan. Kalau kita kesepakatannya NKRI, kesepakatannya Pancasila, Undang-Undang 45, itu mitsaqul watani, saya nyebutnya. Ini orang Indonesia, Muslim Indonesia harus punya komitmen itu. Dia kafah, tapi dia juga ma'al mitsaq. Ini yang harus kita bangun. Banyak sekali antara tidak kafah, tidak mitsaq. Dua hal ini banyak di dalam masyarakat. Ini saya kira hal yang penting menurut saya itu. Ini yang harus dicatat. Bagaimana caranya membangun Muslim Indonesia yang kafah ma'al mitsaq? Itu tentu harus ada strategi sendiri. Harus ada narasi-narasi yang dibangun sendiri sehingga kaifiyahnya, caranya dakwah itu tepat sasaran, tepat situasi, tepat kondisi, ya, dan
tidak membangun suasana kegaduhan yang terjadi. Nah, yang terakhir saya ingin supaya dakwah kita itu pada menjadi muslim yang produktif. Jangan muslim yang tidak produktif, yang farir. Kata fa idza faraghta fansab. Kalau sudah menyelesaikan satu, kamu harus mulai lagi dengan pekerjaan yang lain. Farir itu artinya tidak melakukan apa-apa. Jangan muslim ini menjadi muslim yang farir, tapi muslim yang produktif. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, ana akrahu farigan, la dunyahu wa la akhiratahu. Saya paling tidak suka seseorang yang farig itu, yang tiada melakukan apa-apa, tidak untuk dunianya, tidak untuk akhiratnya. Jadi jangan ada orang Islam yang farigan. Apa saja, dunia sepanjang itu diniati dengan baik, itu juga fisabilillah. Dan akhiratnya, jangan wala dunya wala akhirat. Itu namanya musliman farigan. Nah, kita jangan sampai membiarkan umat Islam ini tidak berbuat sesuatu, tidak produktif, ya. Oleh karena itu harus ada inisiatif-inisiatif. Maka dakwah itu selain kita itu menyampaikan verbal atau melalui tulisan, tapi juga melalui inisiatif-inisiatif yang positif di bidang ekonomi misalnya, ya, di bidang-bidang lain kita banyak sekali. Sekarang kan pemerintah banyak memberikan fasilitas-fasilitas tentang, bahkan bukan hanya konvensional, untuk untuk yang syariah pun sudah ada. Dari mulai yang kecil, ya, di dalam misalnya di dalam masalah keuangan, pemerintah memberikan dari mulai yang ultra mikro, ada bank wakaf mikro. Yang mikro ada namanya BMT, ya, Baitul Mal wa Tamwil, Koperasi Syariah, atau apa namanya itu, ya, LKMS, lembaga keuangan mikro syariah, itu diberi fasilitas. Ada 2 fasilitas yang diberikan oleh pemerintah lewat Kementerian Koperasi, yang namanya dana bergulir, LPDB, lembaga pengelola dana bergulir, itu untuk memberikan modal. Kemudian juga ada lewat kur mikro, ya, yang ada di bank-bank, dan kur syariah. Jadi LPDB pun juga itu ada yang syariah, semua sudah ada sekarang, syariah itu. Kemudian yang kecil lebih besar dari itu. Kalau yang mikro, super mikro itu sampai 3 juta. Nah, kemudian ada yang mikro itu sampai dengan 25 juta, yang kecil itu sampai dengan 500 juta, yang menengah di atas, yang besar juga. Bahkan untuk yang besar pun pemerintah sudah menyiapkan, yaitu menggabungkan 3 bank himbara, bank pemerintah, BRI Syariah, Mandiri Syariah, BNI Syariah, digabung jadi satu bank besar. Ini untuk memberikan. Kemudian ada latihan kerja BLK yang di bawah Kementerian Tenaga Kerja, di pesan-pesan dibagi ini. Nah, ini maksud saya inisiatif ini penting dari bagian dari gerakan dakwah itu. Nah, saya minta itu nanti ada semacam contoh-contoh, ya, dalam rangka islahat. Maka sering saya peringatkan di mana-mana, jangan kita tuh hanya bertemu ijtimaat melahirkan keputusan, habis itu wabillahi taufiq wal hidayah, selesai, tidak dilanjuti. Nah, bagaimana melakukan kelanjutan itu melakukan islahat, perbaikan berupa inisiatif itu.
Nah, nanti kalau ada proyek-proyek yang bagus dalam rangka membangun dakwah kita, dakwah bil lisan atau juga bil hal, ya kan? Bil hal itu kan kita harus seperti yang sering saya katakan, saya mengutip Ibnu Athaillah di dalam hikamnya itu, la tashab man la yunhiduka haluh wa la yadulluka 'ala Allahi maqaluh. Kamu jangan berkawan dengan orang yang perilakunya tidak membangkitkan kamu ke arah yang lebih baik. Dan juga jangan bersahabat dengan orang yang ucapannya tidak menunjukkan kamu ke jalan Allah. Nah, oleh karena itu kita sebagai organisasi harus halunya, ya, lisanul halnya harus menunjukkan pada sesuatu yang memberikan kebaikan-kebaikan melalui gerakan harakatul islah namanya, gerakan perbaikan berupa islahat berupa inisiatif baik di bidang ekonomi, sosial maupun juga pendidikan apa saja. Dan nanti harus dibuat pilot project supaya kemudian bisa direplikasi, ya, dikembangkan, ya. Saya sudah menyuruh satu forum untuk melakukan semacam replika semacam kegiatan-kegiatan di kelautan, sea farming. Saya pernah dorong di Pulau Seribu itu dan berhasil. Ada juga, kemudian juga mungkin melalui pengembangan BMT, melalui inisiatif. Nah, kita sedang mendorong juga supaya ada semacam upaya kolaborasi antara pengusaha dengan di tambak-tambak udang di daerah-daerah di mana seperti Cirebon, Pemalang, Brebes, Jepara, mana kaum santri kemudian dilibatkan di dalam kegiatan ekonomi dakwah bil halnya. Nah, seperti itu, ambil inisiatif. Nah, mudah-mudahan itulah yang saya dapat sampaikan mungkin. Ya, pertama itu dai-dai kita harus kompeten. Ya, karena ini menyangkut mengajak orang. Yang kedua harus diciptakanlah metode kaifiyah yang sesuai dengan manhajul wasati. Itu yang moderasi. Itu artinya nanti akan ada narasi-narasi yang memang harus dijaga. Tidak perlu kita mengajak orang kebaikan, tidak perlu kita harus mencaci orang, mengantem orang lain, itu tidak perlu kita. Kemudian membangun masyarakat Indonesia sebagai muslim kafah ma'al mitsaq. Itu penting. Sebab itu menyangkut identitas, syakhsiyah Muslim al-Indonesi namanya itu. Jadi personality Muslim Indonesia itu seperti apa? Itu yang harus kita, ya itu tadi, Muslim kafah ma'al mitsaq. Ini harus kita ciptakan itu. Ya. Kemudian juga ya kita harus mengambil, jangan sampai masyarakat itu menjadi kelompok farighin, orang yang tidak berbuat apa-apa. Harus dia bekerja, harus menjadi amilin diniyatan atau dunyawiyatan, misalnya keagamaan atau keduniaan, ada manfaat. Nah, kemudian saya minta dibuat supaya ada semacam inisiatif berupa upaya-upaya perbaikan, ya, islahat yang sedikit demi sedikit itu bisa nanti direplikasi, dikembangkan menjadi bentuk-bentuk perbaikan yang semakin banyak. Jadi produktif, dakwah kita produktif, ya, tidak dari situ ke situ, dari model ke situ. Nah,
Yang terakhir, kalau kita sekarang berdakwah, gunakanlah tentu media komunikasi yang tepat, ya, digitalisasi ya dai kita itu supaya efektif. Ya, kalau dulu kan memang harus tatap muka, sekarang kan tidak perlu, kan kita bisa audiensi bisa seperti ini, dakwah bisa. Dakwah dengan digital itu kan jangkauannya lebih luas. Ya, kemudian juga orang kalau mendengarkan tidak waktu tertentu, kapan saja bisa, di mana saja bisa. Jadi lebih fleksibel. Nah, dakwah di digital ini harus kita galakkan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya harap FKDMI menjadi satu lembaga yang produktif, ya, dan tidak hanya bisa menyampaikan ini akan, tapi yang bagus itu ini yang kita kerjakan, ini yang kita kerjakan. Jadi laporannya itu laporan yang sudah. Ya, saya sering mendengarkan itu akan. Terus saja dari dulu saya akan ini. Tapi saya lebih suka mendengar saya sudah melakukan ini, sudah ini. Sehingga memang kita gerakannya itu nyata, jelas. Ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.